Selamat datang kembali di Deep Dive. Hari ini kita mau bedah satu rancangan aturan main yang penting banget di dunia digital kita. Penting dan juga kontroversial ya. Betul. Namanya Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber. Atau kita sebut saja RUU KKS. Di depan kita ada draft resmi versi 2019 dan juga catatan kritis dari seorang praktisi, Belly Rachdianto. Analisisnya tajam sekali itu. Nah, misi kita hari ini adalah membongkar RUU ini dari dua sisi. Satu sisi, kenapa ini penting, tujuan baiknya apa. Sisi lainnya, di mana potensi masalahnya, di mana pasal karet yang harus kita awasi bersama. Ada satu kutipan bagus untuk memulai. Oh ya, apa itu? Dari sumber kita perlu satu payung tata kelola nasional, karena tanpa itu, respon negara terhadap serangan siber akan selalu reaktif dan terkotak-kotak. Reaktif dan terkotak-kotak. Oke, ayo kita bongkar maksudnya. Kutipan itu pas banget. Itu inti masalahnya. Tanpa ada satu panduan utama, tiap kementerian, tiap lembaga itu jalan sendiri-sendiri. Punya standar masing-masing gitu ya? Persis. Bayangin aja sebuah orkestra, tapi pemainnya main pakai partitur beda-beda. Konduktornya juga nggak ada. Wah, bukan jadi musik, malah berantakan. Apalagi pas lagi ada krisis kacau balau. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih RUU ini dianggap mendesak banget? Alasannya jelas kan? Ya, kalau kita baca penjelasannya, logis sekali. Indonesia ini kan sekarang apa-apa digital. Ekonomi, pemerintahan, semua online. Yang otomatis bikin kita jadi sasaran empuk. Tepat. Jadi, tujuan utama RUU ini, kalau tidak salah di pasal 3, adalah untuk melindungi kedaulatan negara di dunia maya, mengamankan ekonomi digital, dan yang paling penting, narik semua pihak biar satu suara. Jadi semacam induk hukum ya. Dan kebutuhan payung hukum itu memang nggak bisa ditawar lagi. Fragmentasi atau keterpecahan aturan itu adalah musuh utama keamanan siber. Beda standar, beda cara lapor, itu semua bikin celah keamanan. Masuk akal. Tapi yang menarik dari analisis sumber kita, Belly Rachdianto, adalah saat kita bicara payung hukum, kita juga harus jujur soal badai macam apa yang lagi kita hadapi. Maksudnya jenis ancamannya? Iya, ancamannya sekarang bukan lagi cuma hoax atau disinformasi receh. Kita bicara soal serangan ransomware canggih yang bisa melumpuhkan rumah sakit. Atau layanan publik lainnya? Betul. Atau supply chain attack, di mana peretas masuk lewat vendor pihak ketiga yang kita percaya. Dan yang paling ngeri itu Advanced Persistent Threats, atau APT. APT. Ini yang sering disebut musuh dalam selimut itu, Ren. Penyusup yang sudah ada di dalam sistem kita, tapi kita nggak sadar. Persis. Sumber kita menggambarkannya dengan sangat tajam. Dia bilang, musuh sudah ada di dalam jaringan kita, duduk manis minum kopi, sambil menyalin data rahasia intelijen. Wow. Ini bukan lagi maling yang doblak pintu ya. Ini mata-mata yang udah punya kunci duplikat. Nah, ini menegaskan kalau UU saja nggak akan cukup kalau pondasi teknis dan budayanya rapuh. Jadi percuma ada UU kalau dasarnya lemah. Analogi dari sumber yang sama itu lucu tapi kena banget. Katanya, Anda bisa beli firewall paling mahal atau sewa tentara siber dari Mars. Tapi kalau password admin masih p@ssword23, UU ini cuma jadi jilidan kertas mahal. Oke. Tapi bukankah ancaman secanggih itu justru jadi alasan kenapa kita butuh satu komando yang kuat, satu lembaga yang punya wewenang tegas untuk membereskan masalah p@ssword123 itu, bahkan kalau perlu dengan cara memaksa? Nah, disinilah peran Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, jadi sentral di RUU ini. Dia jadi dirijennya ya? Benar, RUU ini memang menempatkan BSSN sebagai dirijen utama Orkestra Siber Nasional. Pasal 4 itu menunjuk BSSN jadi koordinator utama. Dan wewenangnya? Wewenangnya kalau kita lihat di pasal 44, itu super luas, bukan main. Mulai dari bikin standar teknis, kasih izin, sertifikasi, melakukan investigasi, sampai menjatuhkan sanksi. Sanksi administrasi kan? Betul. Bahkan ada wewenang spesifik di pasal 38 soal penapisan terhadap konten dan aplikasi elektronik. Kekuasaannya gede banget. Nah, bukankah itu bagus? Satu pintu, satu komando. Jelas siapa yang bertanggung jawab. Kalau ada serangan, semua orang tahu harus lapor kemana dan siapa yang pimpin penanganannya. Niatnya memang bagus, tapi disinilah analisis kritis dari sumber kita menemukan beberapa lampu merah. Lampu merah. Apa saja itu? Kekuasaan yang super besar, tanpa batas yang jelas, ini beresiko tumpang tindih dan malah bikin bingung. Coba kita bedah satu persatu. Oke. Pertama,
Soal kewenangan investigasi. Pasal 44 huruf F bilang BSSN bisa melakukan investigasi. Ini langsung berpotensi tubrukan sama wewenang penyidikan tindak pidana siber. Yang sudah jadi domainnya Polri dan PPNS, kan? Tepat sekali, sesuai KUHP dan UU ITE. Tunggu dulu, biar lebih konkret. Misalnya, ada kebocoran data besar di sebuah e-commerce. Menurut RUU ini, siapa yang datang ke TKP duluan? Tim forensik BSSN atau tim siber dari Bareskrim Polri? Nah, itu dia pertanyaannya. Siapa yang berhak menyita server sebagai barang bukti? Ini kan bisa jadi rebutan di lapangan dan malah merusak bukti digital. Pertanyaan Anda itu tepat sekali sasaran. Sumber kita bahkan bilang, nanti di lapangan bakalan rebutan siapa yang duluan pergi ke TKP. Ketidakjelasan ini bahaya buat penegakan hukum. Oke, itu lampu merah pertama. Yang kedua, Lampu merah kedua, soal pengendalian konten. Wewenang BSSN melakukan penapisan di pasal 38 itu tumpang tindih langsung dengan wewenang Kominfo. oh yang selama ini melakukan pemutusan akses itu ya? Betul, berdasarkan UU ITE. Ini bisa menciptakan dualisme. Konten kayak apa yang dianggap berbahaya. Bisa jadi standar BSSN beda dengan standar Kominfo. Ini membuka celah abu-abu yang rawan disalahgunakan. Tapi kan tujuannya baik untuk melindungi masyarakat. Mungkin BSSN punya kapabilitas teknis yang lebih dalam untuk mendeteksi ancaman di level aplikasi, bukan cuma konten di permukaan. Mungkin saja. Tapi masalahnya, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk kekuasaan sebesar itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam RUU itu sendiri. Jadi siapa yang mengawasi BSSN? Itu dia. Kemana masyarakat bisa mengadu jika merasa sebuah konten atau aplikasi diblokir secara tidak adil? Tanpa check and balance yang kuat, kekuasaan besar selalu berisiko. Dan ini membawa kita ke lampu merah ketiga. Benar, compliance fatigue atau kelelahan kepatuhan. Bayangkan Anda pengusaha, Anda harus diaudit BSSN soal keamanan siber, diaudit Kominfo soal sistem elektronik, nanti diaudit lagi sama lembaga pengawas PDP soal data pribadi. Wah, banyak sekali. Standarnya bisa beda-beda. Ujung-ujungnya bukan makin aman, tapi makin sibuk ngurusin checklist. Poinnya menarik, jadi niat sentralisasi bisa jadi malah menciptakan birokrasi berlapis. Oke, di sini mulai seru. Mari kita dalami soal standar itu. Silakan. RUU ini kan pendekatannya sangat spesifik. Pasal 13 mewajibkan semua penyelenggara sistem elektronik untuk patuh pada standar khusus yang ditetapkan oleh BSSN. Ya, standar khusus. Ini mencakup mitigasi risiko, respons insiden, sampai kompetensi SDM. Bahkan pasal 17 mewajibkan penggunaan perangkat yang sudah disertifikasi BSSN. Kalau nggak patuh, sanksinya jelas, dari teguran sampai blokir. Bukankah ini justru bagus untuk menciptakan standar minimum keamanan nasional? Di atas kertas, kedengarannya bagus. Tapi frasa standar khusus yang ditetapkan oleh BSSN ini adalah salah satu titik paling krusial sekaligus problematis. Kenapa problematis? Masalah utamanya adalah sifat teknologi itu sendiri. Undang-undang itu statis, proses mengubahnya lama. Sementara teknologi dan ancaman cyber itu super dinamis, bisa berubah dalam hitungan minggu. Jadi aturannya cepat ketinggalan zaman. Persis. Kalau kita kunci standar teknis spesifik dalam sebuah peraturan BSSN, regulasi kita akan cepat sekali usang. Ini yang oleh sumber kita disebut sebagai potensi pasal karet teknis. Niatnya mungkin jadi panduan, tapi praktiknya bisa jadi alat ketok palu. Tapi kalau standarnya tidak diwajibkan secara spesifik, kalau diserahkan ke masing-masing industri dengan standar internasional yang beda-beda, apa bedanya dengan kondisi sekarang yang dianggap terfragmentasi? Bukankah kita kembali ke titik awal? Pertanyaan bagus. Disinilah ada alternatif yang lebih cerdas yang disarankan sumber kita. Yaitu, RUU ini sebaiknya tidak menetapkan standar spesifik yang kaku, melainkan mengadopsi sebuah kerangka kerja atau framework keamanan nasional yang fleksibel. framework bukan standar. Apa bedanya? Kerangka kerja ini tidak menciptakan standar baru dari nol, tapi mengakui dan memetakan standar-standar internasional yang sudah teruji, seperti ISO 27001 atau NIST. Oh, jadi ada pengakuan kesetaraan. Tepat. Jadi sebuah bank yang sudah patuh ISO 27001 tidak perlu lagi repot-repot ikut standar BSSN yang mungkin isinya mirip-mirip. Mereka cukup membuktikan bahwa kepatuhan mereka setara. Ini mendorong adaptasi, bukan kepatuhan buta. Jadi fokusnya pada hasil akhir, yaitu tingkat keamanan, bukan pada cara atau merek standar yang dipakai.
Tepat sekali. Dan ini juga berlaku untuk kewajiban sertifikasi perangkat di pasal 17. Kalau tidak transparan, ini bisa berujung pada vendor lock-in. Maksudnya, kita jadi tergantung pada vendor tertentu? Betul. Bayangkan sebuah rumah sakit butuh mesin MRI canggih terbaru dari Jerman. Tapi karena vendornya belum dapat sertifikasi dari BSSN, rumah sakit itu jadi tidak bisa membelinya. Ini kan menghambat akses kita pada teknologi terbaik. Oke, itu resiko yang nyata. Kita sudah bahas kewenangan dan standar. Sekarang, bagaimana saat krisis benar-benar terjadi? Saat ada serangan? Manajemen insiden ya? Iya. Bagaimana RUU ini mengaturnya? Draftnya kelihatannya cukup terstruktur. Pasal 31 mewajibkan tiap penyelenggara punya pusat operasi keamanan, SOC, yang terhubung ke pusatnya BSSN. Lalu pasal 14 mewajibkan semua insiden siber dilaporkan. Tujuannya jelas, biar ada respons nasional yang terkoordinasi. Benar. Secara teori, itu langkah yang sangat positif. Tapi kalau kita lihat realita di lapangan, masalahnya seringkali bukan karena tidak ada SOP. Tapi karena eksekusinya. Betul. Sumber kita menyorotinya dengan jenaka, di atas kertas, SOP-nya bagus banget. Tapi begitu kejadian, yang ada malah, ini pada kemana di WA aku nggak di-reply? Hahaha, iya. Eksekusinya yang seringkali ad hoc. Dan kelemahan kita sekarang ini adalah budaya takut melapor. Takut melapor. Kenapa? Bukankah lebih cepat lapor lebih baik? Karena mereka takut disalahkan, takut kena denda, atau takut reputasinya hancur. Jadinya banyak yang memilih diam-diam menyelesaikan masalahnya sendiri. Akibatnya, kita sebagai negara nggak punya gambaran utuh soal ancaman. Persis. Nah, RUI ini mencoba memperbaiki koordinasi, tapi bisa dibuat jauh lebih efektif. Saran dari sumber kita adalah, RUU perlu mendesain satu mekanisme pelaporan nasional terpadu, semacam one-stop shop. Maksudnya satu portal untuk semua laporan? Betul. Bayangkan sebuah bank kena ransomware. Mereka nggak perlu pusing lapor terpisah-pisah ke BSSN, OJK, Polisi, dan Bank Indonesia. Cukup lapor ke satu portal nasional. Nanti sistem di belakang yang memilah-milah laporannya. Tepat. Aspek pidananya ke Polri, aspek kepatuhan sektoralnya ke OJK. Sementara BSSN bisa langsung fokus ke analisis teknisnya. Dan yang paling penting, portal ini harus punya prinsip safe harbor. Safe harbor, pelabuhan aman. Apa itu? Tepat. Artinya, ada perlindungan hukum bagi organisasi yang melapor dengan itikat baik. Selama mereka bisa menunjukkan sudah berupaya maksimal, mereka tidak akan langsung dipidana atau didenda karena menjadi korban. Jadi fokusnya pada perbaikan, bukan mencari kambing hitam. Nah, itu akan mendorong budaya keterbukaan. Dan ini semua terhubung ke konsep yang lebih luas. Ketahanan cyber atau cyber resilience. Bukan cuma soal pasang tembok tinggi, tapi soal kemampuan untuk cepat bangun lagi setelah tembok itu dijebol. Analogi dari sumber tadi. Kemampuan untuk bangun lagi setelah digebukin sampai babak belur. Dikebukin sampai babak belur itu gambaran yang kuat sekali. Oke, kita sudah membedah urgensinya, kewenangan BSSN, kontroversi standar, sampai pelaporan. Jadi apa artinya semua ini? Kalau harus diringkas untuk pendengar kita, apa kesimpulan utamanya? Kalau kita suling semua diskusi tadi, ada poin-poin kuat yang patut diapresiasi, tapi juga ada lampu-lampu merah yang sangat jelas. Oke, kita mulai dari poin kuatnya dulu. Ada 3 poin kuat utama. Pertama, ia mencoba menciptakan payung hukum tata kelola siber nasional. Ini sangat dibutuhkan. Kedua, ia mewajibkan adanya pusat operasi keamanan dan pelaporan terpusat, fondasi yang baik. Ketiga, ia memperkenalkan gagasan penting tentang ketahanan siber. Jadi bukan cuma mikirin cara bertahan, tapi juga cara pulih. Oke, itu sisi positifnya. Lalu lampu merahnya yang harus diwaspadai? Ada 5 lampu merah utama. Pertama, potensi tumpang tindih kewenangan investigasi BSSN dan Polri, serta pengendalian konten dengan Kominfo. Kedua, konsep standar khusus BSSN yang kaku dan berisiko jadi pasal karet teknis. Menghambat inovasi juga ya? Benar. Ketiga, kekuasaan BSSN yang sangat besar tanpa mekanisme pengawasan yang sepadan. Keempat, pasal pidana yang luas di pasal 70 dan 71 yang bisa tumpang tindih dengan UU ITE. Dan kelima, risiko kelelahan kepatuhan bagi industri. Dengan risiko sebanyak itu, apa rekomendasi kuncinya agar RUU ini bisa lebih efektif? Berdasarkan analisis sumber kita, ada 3 rekomendasi kunci. 1. Perjelas peran BSSN. Biarkan BSSN fokus pada peran strategis, koordinasi, mitigasi ancaman infrastruktur vital.
Urusan penindakan pidana serahkan sepenuhnya ke penegak hukum. Jadi ada pembagian peran yang jelas. Betul. 2. Ganti frasa standar khusus dengan kerangka kerja fleksibel yang mengakui standar internasional. 3. Bangun portal pelaporan insiden nasional tunggal yang efisien dengan prinsip safe harbor untuk membangun kepercayaan. Peta jalan perbaikan yang sangat jelas. Ini membawa kita ke akhir penelusuran kita. RUU ini jelas memberi mandat besar kepada negara untuk melindungi kita di dunia maya. Tapi, sumber kita menekankan pentingnya akuntabilitas. Iya, itu kuncinya. Di draft RRUU, sanksi bagi swasta yang lalai itu jelas. Ada denda sampai pemblokiran. Ini memunculkan satu pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Bagaimana dengan lembaga negara? Jika sanksi, misalnya sanksi jabatan bagi pejabat publik yang lalai menjaga data kita, ditegakkan sekeras denda bagi korporasi. Menurut Anda, apakah itu akan lebih efektif dalam membangun budaya keamanan siber yang sesungguhnya di Indonesia? Sesuatu untuk